Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Sebagai calon agen drilling atau agen drilling pemula, biasanya bakalan banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benak kita kan ya. Salah satu contohnya itu, akankah nanti setelah menjadi agen drilling kita bakalan bisa jadi sukses, atau apakah setelah menjadi agen drilling bakalan ada untungnya nggak ya, atau setelah menjadi agen drilling nanti apakah masih bisa bertahan lama. Ketika kita menjadi agen drilling, tentunya kita harus punya dasar-dasar atau tips-tips gitu supaya kita bisa bertahan lama menjadi agen drilling dan tentunya bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah. So, buat kalian yang ingin tahu tips-tips dari aku, kalian bisa nonton video berikut ini dan jangan di skip ya. Langsung aja kita masuk ke tips yang pertama, yaitu adalah untuk menjadi agen drilling ada satu hal yang perlu kita perhatikan, yaitu sebelum menjadi agen drilling kalian harus memiliki tempat yang strategis. Nah, kenapa kita harus memiliki tempat yang strategis? Tentunya hal ini sangat berpengaruh untuk kita sebagai agen drilling pemula, karena kita sebagai agen drilling pemula tentunya kita harus mempromosikan bahwa kita adalah selaku agen drilling kepada nasabah ataupun konsumen kita. Nah, salah satu contoh tempat yang strategis yaitu kalian bisa memilih tempat di tepi jalan umum atau di dekat persimpangan jalan di mana orang-orang bakalan banyak berlalu lalang. Secara langsung mereka akan tahu kalau kalian adalah agen drilling. Kalau konsumen sudah tahu kalian sebagai agen drilling di sana, tentunya jika suatu saat mereka butuh melakukan transaksi, pasti dia bakalan datang ke tempat kalian dan melakukan transaksi kepada kalian. Karena kita perlu mempromosikan diri kita terhadap nasabah ataupun konsumen. Kita masuk ke tips yang kedua, yaitu informasi. Nah, informasi ini sangat penting juga untuk kita para agen drilling pemula, di mana sebelum pelanggan melakukan transaksinya kepada kita, tentunya kita harus memberi informasi terlebih dahulu kepada pelanggan bahwa kita adalah sebagai atau selaku agen drilling. Nah, gimana sih caranya memberi informasi terhadap pelanggan atau konsumen kita? Yang pertama, kalian bisa melakukan informasi tersebut dengan cara memasang spanduk atau banner ataupun neon box berupa bacaan bahwa kalian itu selaku agen drilling di sana. Ketika konsumen atau nasabah lewat di tempat kalian dan membaca informasi tersebut, tentunya mereka secara langsung bakalan tahu kalau kalian adalah agen drilling. Nah, informasi lainnya adalah kalian bisa berbagi informasi kepada media sosial kalian yang kalian punya. Contohnya, kalian bisa memberi informasi melalui Facebook, Instagram, YouTube, dan media sosial lainnya. Sebagai contohnya yaitu, secara tidak langsung kalian menonton video saya pada saat ini yang membahas tentang agen drilling pemula. Dengan adanya video yang saya buat saat ini, tanpa disadari saya sebenarnya sedang memberi informasi atau sedang mempromosikan bahwa saya laku agen drilling. Nah, itu adalah beberapa contoh gimana caranya kita memberi informasi kepada nasabah ataupun konsumen kita bahwa kita adalah selaku agen drilling. Kalau pelanggan kita udah tahu kita adalah agen drilling, tentunya pelanggan bakalan melakukan transaksi-transaksi yang dia butuhkan kepada kita. Lanjut ya ke tips yang ketiga. Tips yang ketiga ini adalah kita selaku agen drilling harus menguasai menu-menu pada aplikasi drilling atau mesin edisi.
Nah, kenapa di sini kita harus menguasai menu-menu? Tentunya ketika nasabah ingin melakukan beberapa transaksi, kita harus memilih menu-menu mana aja dengan transaksi yang mereka pilih. Contoh kecilnya nih, misalnya ada nasabah yang ingin melakukan transaksi berupa pembayaran cicilan atau membayar cicilan kendaraan seperti motor, mobil, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita menguasai menu, tentunya transaksi akan berjalan dengan lancar. Berbeda jika kita nggak menguasai menu itu, otomatis transaksi tidak dapat kita lakukan. Nah, bayangkan saja dalam sehari ada 10 orang yang ingin melakukan transaksi tersebut, tetapi kita tidak bisa melakukannya dikarenakan kita tidak menguasai menu tersebut. Jadi, selain kita harus memberi informasi kepada pelanggan bahwa kita adalah agen briling, kita juga harus pandai menggali informasi mengenai menu-menu yang ada pada aplikasi briling kita, supaya transaksinya berjalan dengan lancar. Selain kita harus menguasai menu-menu pada aplikasi briling, jadi kalian juga harus tahu tips selanjutnya yang wajib banget kalian punya, yaitu modal. Semakin banyak modal, maka itu semakin bagus. Kenapa? Karena pelanggan kita dengan mudah melakukan transaksi berkali-kali tanpa keterbatasan saldo ataupun uang tunai. Berbeda ketika dana kita atau modal kita yang terbatas. Ketika ada yang ingin melakukan transaksi dan saldo kita tidak mencukupi, otomatis transaksi tidak dapat dilakukan. Dapat disimpulkan, semakin banyak modal kita, baik itu berupa saldo ataupun uang cash, maka semakin bagus. Kita masuk ke tips yang terakhir, yaitu optimis. Nah, ketika kita menekuni suatu bisnis, tentunya kita harus mempunyai sifat yang optimis, di mana kita harus percaya diri, penuh semangat untuk menekuni suatu bisnis tersebut. Tentunya harus diiringi dengan usaha dan doa. Sobat kalian, calon agen briling pemula, jangan cepat berputus asa, karena di setiap usaha itu pasti ada cobaan ataupun kemungkinan buruk yang akan terjadi. Akan tetapi jika kita tetap optimis, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang sukses di kemudian hari. Amin. Teman-teman, sebatas itu dulu ya tips ala aku untuk menjadi agen briling pemula. So, kalau kalian juga punya tips lainnya, kalian bisa tinggalkan jejak di kolom komentar. Oh ya, sebelum mengakhiri video ini, jangan lupa kalian support channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like dan komen, serta share video ini ke media sosial kalian. Assalamualaikum.